Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Syafiq Aero Pradana dari kelas 12 TKJ2 nomor absen 06. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi pembahasan soal UKK paket 2, yaitu soalnya ini. Saya kasih tahu. Nah, jadi kita di sini disuruh untuk mengkonfigurasikan pada virtual dan juga Winbox. Nah, ya kita lanjutkan saja ke tutorial selanjutnya. Pertama-tama kita buka pada virtual. Nah, ini di virtual kita menggunakan Mikrotik 1 dan juga Windows client-nya ada 3. Nah, saya jelaskan di Mikrotik ini kita masuk ke pengaturan. Setelah masuk ke pengaturan, masuk pada jaringan. Nah, di jaringan ini ada adapter. Jadi kita menggunakan adapter semuanya. Yang pertama saya jelaskan adapter 1. Adapter 1 menggunakan adapter terbridge, yaitu Qualcomm Heroes. Ini buat internet. Tingkat lanjutnya kita izinkan semua adapter 2-nya. Ini menggunakan jaringan internal. Namanya inet. Tingkat lanjutnya izinkan semua, dan juga adapter 3 dan 4-nya juga sama. Adapter 2 sampai adapter 4 ini kegunaannya untuk Windows client, yaitu 3 Windows ini. Jadi nanti ikutilah langkah-langkah berikut ini. Lalu kita klik OK. Kemudian kita masuk pada Windows client pertama, ke pengaturan, ke jaringan. Nah, ini kita menggunakan adapter 1 saja. Adapter 2, 3, 4 tidak usah. Jadi hanya menggunakan 1 saja. Kemudian klik OK. Dan juga Windows Client 2 dan 3 sama seperti Windows Client 1. Saya tidak perlu menjelaskan. Sekarang lanjut kita jalankan. Nah, ini sudah ada tampilan, kita jalankan Windows-nya semua. Nah, sebentar, ini masih loading untuk membuka Windows client-nya. Nah, tinggal satu kita buka. Sebentar, loading lagi. Nah, kita lihat. Nah, di sini sudah muncul ada 1 Mikrotik dan 3 Windows client yang akan kita gunakan. Nah, itu langkah selanjutnya, yaitu kita masuk ke Mikrotik. Kita login menggunakan admin. Passwordnya tidak usah. Kita langsung klik enter, jadi passwordnya tidak usah dimasukkan. Klik enter. Kemudian kita lihat interface print. Ya, interface print ini gunanya untuk melihat ethernya. Nah, di sini saya sudah mengaturnya ether 1, ether 2, ether 3 dan ether 4, dan juga pada VLAN ini nanti saya jelaskan yang terakhir nanti ada pembuatan VLAN. Kemudian kita lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu masuk ke IP address print. Ini IP address print gunanya untuk melihat IP-nya ada berapa saja, dan di sini ada IP ether 1 sampai ether 4. Saya jelaskan. Ether 1-nya ini berupa jaringan pada internet.
dan Ether 2 nya sampai Ether 4 nya ini nanti kita gunakan pada Windows Client. Dan selanjutnya kita lanjut masuk pada Winbox. Nah, nanti pada Winbox ini kita masuk pada alamat IP WiFi atau DHCP dari WiFi, yaitu 0.34. Jadi kita masuk, kita konekkan. Sebentar, ini sudah muncul, kita klik OK, kita lihat IP-nya, IP address. Nah, saya beri contoh cara membuat IP Ether 2, Ether 3, dan Ether 4. Pertama, kita masuk ke tanda plus. Nah, di tanda plus ini muncul address, kita isi IP-nya. Semisal IP-nya seperti Ether 2 192.168.40.1/24. Ini masuk ke Ether 2. Lalu klik apply OK. Nah, itu selesai. Begitu juga pada Ether 3 dan Ether 4. Nah, sudah. Kita lanjutkan ke DHCP client. Nah, ini sudah otomatis mendapatkan DHCP client pada sebuah internet, yaitu IP address-nya juga ada. Nah, ini yang 0.34 sudah terdapat pada DHCP client. Nah, saya jelaskan juga cara membuatnya DHCP client tersebut. Kita tanda plus, kemudian ini kita pilih interface-nya, interface pada Ether berapa. Jika interface pada Ether 1 nyambung pada internetnya, kita menggunakan Ether 1. Kemudian kita klik apply OK, lalu nanti munculnya seperti pada gambar ini. Sudah berjalan. Kemudian kita lanjutkan langkah selanjutnya, yaitu kita lihat terlebih dahulu pada soalnya. Ini soalnya kita kecilkan. Nah, ini kita lihat. Kita menggunakan 3 IP, yaitu 20, 60, dan 40. Nah, sudah benar di sini. Kemudian lanjut, kita masuk ke DHCP setup, ke IP DHCP server. Nah, ini kita mengatur seperti DHCP 1, 2, dan 3, Ether 2, 3, dan 4. Saya contohkan. Pertama, kita klik di DHCP server. Kita pilih IP-nya Ether 2. Kemudian kita next. Kita next. Wah, ini sudah selesai. Kita coba membuat ini, kita hapus Ether 4-nya, kita buat Ether 4. Maaf, salah. Nah, ini Ether 4. Kita next. IP-nya 20 ya. Ya, benar. Nah, ini di address to give out-nya kita ganti 10 sampai berapa? Kita lihat dulu di soal. 10 sampai 50. Jadi semua IP kita ganti give out-nya 10 sampai 50 batasnya. Jadi seperti ini. Kemudian kita next. Nah, ini pertama DNS servernya
ini menggunakan IP internet dan ini menggunakan IP Google 888 dan ini menggunakan IP DHCP-nya. Kita next. Limit time-nya kita menggunakan 10 saja. Klik OK. Nah, sama halnya seperti Ether 2 dan Ether 3. Jadi sama. Nah, seperti IP ini juga mengaturnya sama. Kemudian kita lanjutkan masuk pada IP, kemudian ke firewall. Kita membuat NAT, kita tanda plus. Nah, di sini kita membuat internetnya. Ini sudah betul. Ini kita masukkan Ether 1. Betul, masquerade. Aksesnya kita masquerade, terus lalu apply OK. Munculnya nanti seperti ini. Setelah saya membuat. Nah, ini contohnya. Nah, ini. Kemudian setelah itu kita lanjutkan pada langkah selanjutnya, yaitu kita mengatur VLAN. Kemudian kita mengatur VLAN-nya. Nah, ini VLAN 1 dan VLAN 2. Caranya yaitu kita masuk pada interface. Nah, ini saya sudah membuatnya dan saya akan mencontohkannya. Ini kita masuk ke VLAN. Kita buat VLAN 1. Namanya yaitu kasih nama siswa. Kita ganti siswa. Lalu ethernya kita ganti. Ini Ether 2. Sudah, lalu klik apply OK. Sama halnya juga guru ini. Nah, VLAN 20 dan yang ini tadi VLAN 10. Nah, ini sudah selesai pembuatan IP dan juga VLAN. Kemudian kita masuk ke terminal. Kita coba ping IP pada internetnya, ping Google. Ping google.com. Nah, ping google.com-nya sudah bisa berjalan. Kemudian kita coba ping pada 88. Juga bisa berjalan lancar. Selanjutnya, setelah sudah mengatur IP dan juga VLAN, kita ke langkah selanjutnya, yaitu mengatur hotspot. Pertama-tama kita lihat di soalnya. Ini di soalnya terdapat hotspotnya, ini portal smk.sch.id. Kita disuruh membuat hotspotnya, yaitu saya contohkan langkah-langkah berikut ini yang ada di Winbox. Ya, langkah selanjutnya kita membuat hotspot pada Winbox. Yang pertama-tama kita membuka IP, terus kemudian ke hotspot. Pertama kita atur pada hotspot ini. Kita tanda salah, hotspot setup. Ini kita pilih ethernya, Ether 4 yang kita gunakan, hotspotnya next. Nah, ini kita batasi 10 sampai 50 IP-nya. Kemudian kita next. Ini kita tambahkan IP 888, ini IP pada Google. Kemudian kita next. Ini namanya yaitu portal smk.sch.id. Nah, ini gimana namanya kok bisa kayak gini? Kita lihat pada soalnya. Di soalnya kita disuruh menggunakan nama portal smk.sch.id. Sama halnya seperti ini.
Sama ya. Jadi kita lanjutkan, kita next. Wah, sudah sukses. Kemudian kita masuk ke server profil. Di sini ada 3 hotspot, 1 hotspot 2 dan hotspot 3. Sama halnya portal SMK 3. Ya, jadi sama-sama cara membuatnya yaitu kasih nama, kemudian ini kita hotspot, kemudian kita apply, oke, muncullah seperti ini. Kemudian setelah itu kita masuk pada user. Oh, bukan, sebelumnya di user profil. Di user profil ini di sini kita disuruh membuat hotspot ini. Kita buka. Nah, caranya yaitu kita tanda plus. Ini kita kasih nama hotspot. Address poolnya kita DHCP pool 4 yang kita gunakan tadi. Kita lihat address pool 4. Ya, sama ether 4 ya. Kita besarkan. Ininya kita ganti HTTP login. Setelah itu kita klik apply, oke, dan muncullah seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita masuk pada user. Nah, sebelumnya di user ini kita disuruh mengatur 3 user ini, kepala sekolah, guru, dan siswa. Dan di sini saya akan menjelaskannya. Nah, ini sudah ada, saya akan menjelaskan. Pertama, kita masuk tanda plus. Hotspot 1. Usernya kita ganti namanya, maksudnya namanya kita ganti seperti siswa. Passwordnya menggunakan ini 789 password siswa. Kemudian profilnya kita menggunakan hotspot. Lalu kan di sini ada kecepatan. Kecepatan merupakan limit di sini. Nah, kita buka limitnya. Limitnya pada siswa yaitu 128. Jadi in dan outnya kita ganti menjadi 128. Sama halnya 128. Kita kemudian klik apply, oke, dan muncul seperti siswa ini. Nah, ini. Yang kedua yaitu kita atur guru. Sama, menggunakan hotspot 1, usernya kita ganti guru. Sandinya guru yaitu 456. Nah, ini kegunaannya untuk apa? Nanti kegunaannya di langkah selanjutnya untuk membuka di Google Chrome. Lalu kita coba ping pada Google Mente. Nah, limitnya kita menggunakan berapa? Guru kita lihat 256. Kita ganti 256. Klik apply lalu oke. Sama halnya kepala sekolah juga. Nah, seperti ini, jadi langkah-langkahnya sudah jelas. Kemudian setelah itu kita masuk pada file. Kita lihat file HTTP login. Nah, di HTTP login ini kita tarik di Windows aslinya seperti di login HTML ini. Jadi saya hanya menyentuhkan tadi, hanya tarik lalu taruh sini. Kemudian kita beri nama login HTML. Setelah kita beri nama login HTML, kita klik kanan. Kemudian masuk pada open web, kemudian ke notepad.
Nah, ini membukanya menggunakan notepad. Jadi kenapa kok menggunakan notepad? Yaitu di notepad ini kita disuruh mengganti, seperti di Word ini, kita disuruh mengganti ubah tampilan halaman login hotspot sehingga minimal terdapat tampilan tulisan selamat datang di hotspot SMK. Saya menggunakan SMK Negeri 3 Buturan. Seperti contohnya ini, selamat datang. Saya ganti pertama, yang kedua terdapat di sini. Ya, ini selamat datang. Jadi digantinya hanya dua, selamat datang di hotspot SMK 3 Buturan. Nah, ini hanya untuk formalitas login pada hotspot nanti lah. Kemudian kita ctrls, kemudian kita silang, kemudian ini kita tarik lagi, masukkan ke sini. Nah, sudah contohnya seperti ini, sudah dimasukkan. Kemudian setelah sudah dimasukkan, kita buka Windows-nya. Sebentar. Sebelum masuk sini, kita coba lihat masuk ke IP pada ini. Kita open network dan sharing center, change adapter. Kita klik. Nah, lalu masuk ke properties. Ini kita tidak usah mengatur IP, jadi IP-nya sudah otomatis DHCP lah. Ini kita obtain, jadi ini benar. Kita klik OK. Jadi ini sudah benar. Dan kita masuk ctrl. Nah, ini kita masuk. Nah, ini kita login dulu. Kita login menggunakan siswa. Kita lihat siswa itu passwordnya berapa? 789. Kita klik OK. Nah, ini sudah masuk pada siswa. Kemudian kita coba ping. Nah, juga bisa berjalan pada CMD, dan ini hasil akhirnya pada uji coba praktikum 2 tadi. Sama halnya guru dan juga kepala sekolah. Jadi sudah bisa berjalan. Ya, sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah saat ngevideo, mohon maaf. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.